Puji Tuhan, sekali lagi shalom Bapak Ibu dan semua saudara sekalian. Minggu lalu kita merayakan Jumat Agung, itu adalah hari di mana Yesus disalibkan dan mengalami kematian. Dan kemudian hari Minggunya kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Nah, pada malam hari ini, tema yang kami ambil adalah mengalami kuasa kebangkitan. Mengalami, benar. Saudara tidak salah mendengar, kita tidak hanya merayakan, ya, kita tidak hanya merayakan. Puji Tuhan, kita mendapatkan ucapan selamat dari berbagai macam teman dari banyak kalangan. Kita mendapatkan selamat merayakan Jumat Agung, selamat merayakan Paskah, kemenangan Kristus dan sebagainya. Tentu maksudnya memang adalah selain kita merayakan, tapi bagian yang jauh lebih penting adalah kita mengalami. Karena kematian Kristus, penebusan Kristus, kenapa dia disalibkan, kenapa dia mati di kayu salib, lalu dikuburkan, lalu bangkit pada hari ketiga, tujuannya adalah supaya saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, mengalami kuasa penebusan dari semua dosa-dosa kita, yang kita tahu dosa itulah jadi sumber masalah dalam kehidupan kita. Lalu setelah mengalami penebusan, selama kita menjalani kehidupan ini, untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu kuasa yang namanya kuasa kebangkitan. Nah, sebelum nanti kami akan mendoakan pergumulan doa Bapak Ibu sekalian, mungkin memang tidak bisa semuanya kami doakan. Tapi kami ada tim doa, ya, ada teman-teman pendoa yang mendoakan, ya, bukan hanya berhenti di masalah Bapak Ibu sekalian, tapi kita juga terus berdoa supaya Bapak Ibu mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani yang baik dan ajaib. Nah, pada malam hari ini ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk Bapak Ibu dan semua saudara. Yang pertama adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan begini, sebab yang sangat penting ialah telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi saya ulangi, benar yang dikatakan firman bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kenapa Kristus mati, ya, di kayu salib? Itu semuanya adalah untuk menebus dosa saya dan dosa saudara semuanya, dosa Bapak Ibu sekalian. Kita semuanya hidup di dalam dosa, kita pernah melakukan dosa, dan dosa ada dalam kehidupan kita, dan upah dosa adalah maut. Dosa itulah yang menjadi sumber masalah, dosa itulah yang menjadi sumber persoalan dalam kehidupan kita. Dan karena itu ketika Yesus disalibkan, itu tujuannya adalah untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, ketika dia disalibkan, itu sebetulnya terjadi satu pertukaran. Pertukaran antara Yesus dan kita. Karena upah dosa adalah maut, harusnya saya, Bapak, Ibu, dan semua saudara yang disalibkan, mengalami semua penganiayaan, mengalami semua hal yang buruk, itu harusnya saya dan Bapak Ibu sekalian. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa itu terjadi pertukaran. Yesuslah yang disalib menggantikan kita, dia menebus dosa kita, ganti sebagai kita, sehingga ketika kita mengakuinya, kita minta ampun, lalu dosa kita diampuni. Dan seperti firman Tuhan, dia menjauhkan dosa kita seperti jauhnya barat dari timur, meskipun dosa itu merah seperti kirmis, yang menjadi putih seperti salju. Nah, seperti juga yang ada di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat, terjadi pertukaran. Saya berharap Bapak Ibu sekalian memperhatikan akan ayat-ayat ini, sehingga Bapak Ibu bisa menyadari, bisa mengalami kuasa pertukaran itu. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu mengalami masalah sakit penyakit, apakah Bapak Ibu mengalami masalah keluarga, apakah Bapak Ibu mengalami masalah keuangan, malam hari ini sementara firman ini dibacakan,
saya berharap Roh Kudus akan menolong Bapak, Ibu, dan semua saudara. Iman saudara akan dibangkitkan. Pengharapan saudara akan makin membesar. Dan saya percaya jalan keluar yang daripada Tuhan pasti akan ada dalam kehidupan Bapak, Ibu sekalian. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ini menggambarkan ketika Yesus itu dalam proses penyaliban, dia akan dianiaya, dia dicambuk, dia dihajar sedemikian rupa, dia bilur-bilurnya ada di punggungnya, dagingnya, tubuhnya tercerai-berai, darahnya bercucuran, bahkan dia diberi mahkota salib yang dari duri itu, dan mahkota duri. Nah, kenapa dia menanggung itu semuanya? Ya, kenapa seorang Yesus yang adalah anak Allah menjadi manusia harus menanggung semua penganiayaan, menanggung semua masalah, dan menanggung semua kesengsaraan itu? Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi dia mengalami itu semuanya itu dalam rangka menanggung kesalahan saudara. Ya, menanggung kesalahan saudara. Saya kasih contoh begini, misalkan begini, katakanlah anak saya lalu melakukan kesalahan, dia naik motor, lalu karena satu hal mungkin terjadi serempetan dengan pengendara motor yang lainnya, lalu harus diganti. Nah, kemudian sayalah yang mengganti. Jadi saya yang menanggungnya, menggantikan ganti rugi itu. Anak saya tidak perlu membayar apa-apa, saya yang membayar ganti rugi. Dia yang melakukan, mungkin dia yang melakukan kesalahan, tapi saya yang menggantikan. Nah, sebetulnya sama dengan yang dilakukan Yesus. Alkitab mengatakan begini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit Bapak Ibu dan semua saudara, apapun yang sedang Bapak Ibu alami, penyakit apapun, Alkitab mengatakan itu ditanggung Yesus ketika dia mengalami kesengsaraan, mengalami penganiayaan dalam perjalanan disalibkan, ketika dia memikul salib sampai dia disalibkan. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi penyakit Bapak Ibu, saudara dan saya ditanggung Yesus. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kadang-kadang dalam menghadapi kehidupan ini kan tidak selalu menyenangkan. Ada banyak hal yang mendukakan, kita mengalami hal yang menyedihkan, apapun lah. Kita mengatakan sebetulnya kesengsaraan kita itu yang dipikul oleh Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami hari-hari yang sulit pada malam hari ini, pada hari-hari ini, mari serahkan kepada Yesus, dan dia akan memberikan kelegaan kepadamu, dia akan memberikan kebaikan kepadamu, dia akan memberikan kemurahan kepadamu, dia akan memberikan kasih setianya kepadamu, dia akan memberikan pertolongannya kepadamu, karena kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam. Yesaya 53 ayat yang kelima, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi semua ganti rugi itu dia yang menanggung. Dari semua kesalahan, dari semua dosa, dari semua kekacauan yang kita lakukan, bahwa dengan harusnya kita semua yang memikul semua kesengsaraan, semua kesakitan, semua aniaya, itu semuanya lalu kita ini menerima keselamatan. Nah, kan harus dibayar. Yesuslah yang harus menanggungnya. Yesuslah yang menanggungnya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, itulah yang terjadi dengan perayaan Jumat Agung, ya, dengan perayaan Jumat Agung. Jadi sebetulnya sejak pagi itu Yesus mengalami aniaya yang luar biasa dalam perjalanan Via Dolorosa, dalam perjalanan menuju tempat penyalibannya. Kalau saudara pernah ke Israel, ada Via Dolorosa, ada jalan kesengsaraan di mana dia dianiaya, lalu ada tempat-tempatnya, ini Yesus dicambuk, ini Yesus tersungkur, semuanya itu ada
ada tanda-tandanya dan itu mengerikan sekali. Sementara dia memikul salib, lalu serdadu-serdadu itu menganiaya, menghajar dia dihina, dia diludahi, dia dicambuk, dia dicemoohkan, dia dipermalukan demikian rupa. Nah, semuanya itu bukan karena dia salah. Tidak ada kesalahan sedikit dalam kehidupannya, tidak ada dosa yang dia lakukan. Yang berdosa adalah saya dan saudara. Yang melakukan kesalahan adalah saudara dan saya. Dulu, sekarang, maupun bahkan untuk dosa-dosa yang kesalahan yang akan datang. Oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia-Nya, lalu saudara itu hanya percaya. Ketika percaya, saudara diselamatkan, dan Alkitab mengatakan dia mengalami prosesi kesengsaraan. Dia mengalami prosesi kesengsaraan. Kalau dia lalu katakanlah ya, lalu Yesus itu mati, meninggal sakit jantung, langsung mati begitu. Dia mungkin tidak merasakan kesengsaraan. Ya, tiba-tiba serangan jantung langsung mati, dia tidak merasakan kesengsaraan. Tapi ini dia berjam-jam, dia dihajar, dia memikul salib, dia dicambuk dengan yang sangat dengan ada besinya di ujungnya, lalu tubuhnya tercabik, dia mengalami kesakitan, dia mengalami stres luar biasa. Bukankah itu semuanya sebetulnya adalah untuk menggantikan saya dan saudara? Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang terjadi dengan kesengsaraan dia di perjalanan menuju penyaliban sampai dia disalibkan. Ya, ketika dia ditusuk lambungnya, lalu dia digantung di kayu salib dengan keadaan yang kesakitan luar biasa, lalu semua tubuhnya itu menahan kesakitan. Nah, semuanya itu dia tanggung, itu adalah untuk bertukar dengan saudara, untuk menggantikan saya dan saudara semuanya.